Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nurhaniah, mahasiswa PPG guru tertentu, lanjut pembelajaran tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 249036495005. Pada hari ini, tanggal 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Tapin Selatan dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya dan bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Hari ini apakah sudah hadir semua? Sudah siap kita untuk belajar? Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ananda Reja Ramadan, silakan memimpin doa. Maju ke depan, silakan. Mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zahli sabri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni ilman nafi'ah warzuqni rahmat sholika. Amin. Terima kasih untuk Ananda Reja Ramadan. Untuk menambah jiwa nasionalisme kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah bisa menyanyikan lagu, artinya nasionalisme kita semoga bangkit dengan menyanyikan lagu tadi. Kemudian Ibu ingin ngecek absen kalian hari ini, mungkin ada yang tidak hadir ya. Abdul Wahab ada? Ada, Bu. Ahmad Jadid Naseh? Hadir. Ainun Naimah? Hadir. Dewio? Hadir. Maulida Mega Febriani? Hadir. Muhammad Reza Ramadan? Hadir. Muhammad Rizky Ananda? Hadir. Muhammad Rizky Praditya? Kabarnya apa? Hadir. Sakit. Muhlisa? Hadir. Nabila Fitri? Hadir. Nur Sipa Awalia? Hadir. Rahmat Fadilah? Hadir. Rahmawati? Hadir. Sida Habibah? Hadir. Siti Mahdalena? Hadir. Alhamdulillah hari ini kalian banyak yang hadir. Ibu doakan kalian yang hadir hari ini semuanya sehat, dan yang sakit hari ini kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita sedikit ada pelemasan tangan-tangan atau ice breaking ya, berdiri sebentar. Tepuk anak hebat. Apa kalian senang hari ini? Geleng ke kanan, geleng ke kiri. Tepuk anak hebat. Apa kalian semuanya senang hari ini? Ya, senang. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Karimin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita, sebelum Ibu sampaikan materinya ya, kita harus tahu juga dulu tentang tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami karakteristik morfologi atau bentuk luar berbagai komoditas perikanan. Yang kedua, memahami karakteristik anatomi atau struktur bagian dalam tubuh berbagai komoditas perikanan. Kemudian tujuan kita yang ketiga adalah memahami karakteristik fisiologis atau fungsi dan sistem kerja tubuh berbagai komoditas perikanan. Jadi nanti kalau kita sudah belajar, ada 3 tujuan ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu, ini pelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin, kita kan sudah belajar mengenai berbagai macam jenis-jenis ikan. Sekarang Ibu ingin bertanya, di antara kalian apa masih ingat tentang contoh ikan air tawar atau ikan air laut? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Maulida. Ikan yang hidup biasa di air tawar contohnya ikan nila, budalir, tawar, dan lain-lain. Bagus jawaban Maulida. Ada ya? Coba lihat, tuh ada karakteristik komoditas perikanan. Jadi di dalam hari ini kita adalah karakteristik komoditas perikanan. Silakan ambil bukunya kalau ada nanti yang perlu dicatat. Ya, pengertian komoditas perikanan. Komoditas itu artinya berbagai macam jenis. Bisa itu kita dalam hal menjual, bisa pemanenan, bisa dengan budidaya dan sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu komoditas perikanan atau berbagai macam jenis ikan. Komoditas perikanan adalah hasil sumber daya hayati perairan yang dapat dimanfaatkan manusia, baik yang berasal dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Jadi ada 2 situ. Perikanan tangkap itu misalnya yang nelayan. Kalau perikanan budidaya itu misalnya tambak, kolam, keramba, dan sebagainya. Beberapa contoh komoditas perikanan utama antara lain, nah ini tadi yang perlu kita tahu, ikan bersirip atau finis, seperti ikan nila. Bayangkan ikan nila seperti apa?
Tahu kan ikan nila? Ikan lele. Kemudian bandeng, tuna, dan kerapu. Wah, kalau kerapu kita mungkin jarang melihat karena di pasar-pasar itu sering nggak ada. Kemudian crustacea. Crustacea ini sebenarnya nama kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Yaitu contohnya adalah udang, kepiting, dan rajungan. Pernah melihat udang? Kepiting? Rajungan? Iya. Selanjutnya fisiologis komoditas perikanan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Ini adalah bagian-bagian yang penting yang nanti kita pelajari. Yang pertama adalah fisiologi komoditas perikanan yang mempelajari fungsi dan proses kerja bagian tubuh makhluk hidup. Pertama, ikan bersirip, yaitu bagian pernapasan. Sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Mungkin kalian nanti untuk lebih jelasnya nanti kita ada diskusi kelompok. Dari bahan-bahan yang sudah Ibu atau materi yang Ibu sampaikan, nanti kita lebih mendalam lagi kalau kalian sudah melihat cara kalian mengerjakan tugas-tugas di kelompok. Ibu bagi kelompok langsung ya. Pembagian kelompok 3 kelompok. Nanti ada yang anggotanya 5 dan ada yang anggotanya 4 ya, karena ada yang tidak hadir 1. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, silakan duduk. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya dan nanti kalian kerjakan berdasarkan pembagian kelompoknya. Ini Ibu bagi untuk kelompok 1 LKPD-nya. Sini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Jadi kalian baca itu untuk kelompoknya. Yang kelompok 1 itu mengenai morfologi komoditas perikanan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, di situ sudah ada tentang materinya. Nanti kalian lihat-lihat dulu jawaban. Untuk kelompok 2, fisiologi. Oh, bukan anatomi ya. Kelompok 2 anatomi. Untuk kelompok 3, fisiologi. Ya, fisiologi komoditas perikanan. Cara mengerjakannya, tulis nama kelompok di LKPD-nya. Di situ kan ada kelompok morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian tulis anggota kelompok. Di dalam kolom itu sudah disediakan di setiap kelompoknya, silakan ditulis namanya. Kemudian kerjakan sesuai LKPD. Ibu harap kalian menggunakan kerjasama ya. Setiap anggota kelompoknya itu bertanggung jawab dengan hasil yang kalian kerjakan atau hasil kelompoknya. Jadi kerjasama di sana ada gotong royong termasuk dan kemandirian. Artinya kalian mencari jawaban itu berdasarkan pengetahuan yang sudah kita peroleh tadi. Ada yang sudah? Silakan dulu dijawab. Kelompok 1, silakan maju.
Semua kelompok anggotanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Muhammad Rizky Ananda, sebelah saya Abdul Wahab, sebelahnya lagi Abdul Wahab yaitu Rahmat Fadilah, yang sebelah sini Risa, dan sebelahnya lagi Maulida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mahfuza. Kami dari kelompok sosiologi akan menjawab soalnya. Jenis komoditas jika yang bersirip. Ciri morfologi atau bagian luar, tubuh memanjang dan rapi, memiliki sirip, sisik dan ekor. Fungsi dan keterkaitannya dengan habitat, bentuk tubuh triangular, memudahkan penggunaan seperti air, ciri membantu keseimbangan dan arah, udang kepiting, ciri morfologi atau bagian luar, tubuh bersegmen, memiliki rangka luar atau exoskeleton, antena dan kaki berluas. Fungsi dan keterkaitan dengan habitat, exoskeleton melindungi tubuh di dasar perairan, kaki berluas memudahkan berjalan atau berenang. Ciri morfologi atau bagian luar, memiliki 2 cangkang keras, tubuh lunak di dalam. Fungsi dan keterkaitan dengan habitat, cangkang melindungi tubuh lunak, hidup menetap di dasar perairan atau menempel di batu. Rumput laut. Ciri morfologi tidak memiliki batang dan daun sejati, berbentuk lingkaran atau tali. Fungsi dan keterkaitan dengan habitat, bentuk lingkaran, memudahkan penyerapan cahaya untuk fotosintesis di perairan lokal. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jadi untuk presentasi kelompok 1 Ibu cukupkan dulu, nanti kita beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Tepuk tangan dulu atau beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang anatomi. Perkenalkan kelompok kami: Sida Habibah, Nabila Fitri, Dewi Yul, saya Ainun Naimah. Ya, silakan dibacakan hasil presentasinya. Organ utama yang diamati: insang, jantung, ruang insang. Yang lebih jelas, Nok. Insang, jantung, ruang pantai-renang, udang atau kepiting, insan, hati, lambung, sistem pencernaan, berbelit. Tidak memiliki organ dalam seperti hewan, terdiri atas paus, kristoid, dan lain. Insang digunakan untuk bernapas dan menyaring makanan. Rumput laut, paus untuk fotosintesis, rizoid melekat di substrat. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Selagi Ibu beri kesempatan untuk kelompok 3 membacakan hasil presentasinya. Ibu harap suaranya agak nyaring ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok fisiologi yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Idris Naseh. Saya Siti Madarana, saya Mawati, saya Rosi Kawalia. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Jenis komoditas yaitu ikan bersirip, udang atau kepiting, kerang, dan rumput laut. Sistem tubuh yang diamati, pernapasan dan peredaran darah. Untuk udang atau kepiting, pernapasan dan osmoregulasi.
untuk perang pernapasan dan filtrasi, untuk rumput laut, fotosintesis, dan pertukaran gas. Mekanisme atau proses fisiologi. Ikan bersirip, oksigen diserap melalui bintang, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk tulang atau kepiting, mengambil oksigen dalam bintang, mampu menyesuaikan kadar garam tubuh. Untuk kerang, menyaring oksigen dan makanan dari air menggunakan bintang. Untuk rumput laut, menyerap CO2 dan menghasilkan O2 untuk lingkungan perairan. Keterkaitan dalam adaptasi lingkungan. Untuk ikan bersirip, adaptif lingkungan air beroksigen rendah. Untuk udang atau kepiting dapat hidup di air tawar dan air. Untuk kerang dapat hidup di dasar laut dan lumpur. Untuk rumput laut, berperan penting dalam ekosistem laut sebagai produsen. Kesimpulan kelompok kami, fisiologi adalah mempelajari cara kerja organ dalam tubuh. Ya, Sekian presentasi dari kami, mungkin itu saja. Salah hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan duduk. Alhamdulillah, semuanya sudah mulai memahami mengenai baik itu morfologi, anatomi, ataupun fisiologi komoditas perikanan yang kita bahas hari ini. Ada tugas individu yang harus kalian jawab. Dibagi ya. Nanti ini dijawab. Silakan kalian jawab tugas individu karena materinya tadi kan sudah kita pelajari sama-sama. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tolong dijawab dengan baik yang benar ya.
Nah, ini silakan. Sudah semua? Kalau sudah, silakan kumpul di depan. Silakan kumpul di depan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai komoditas perikanan. Kita lanjutkan, berhubung tadi kalian sudah mengenal 3, yaitu yang pertama morfologi, anatomi, kemudian fisiologi. Sekarang kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulan yang pertama adalah morfologi menggambarkan bentuk luar tubuh makhluk hidup. Kemudian anatomi itu menjelaskan struktur bagian dalam tubuh. Seperti tadi jantung, ya, pintar. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ya, ada lagi? Usus dan sebagainya, itu termasuk struktur di dalam tubuh atau disebut dengan anatomi. Ya. Sekarang fisiologi itu adalah mempelajari cara kerja atau fungsi dari bagian-bagian tubuh. Nah, perasaan kalian setelah mempelajari mengenai morfologi, anatomi dan fisiologi tentang perikanan tadi? Senang. Apakah kalian merasa cukup dengan apa yang disampaikan? Apakah kalian sudah merasa hari ini pembelajaran menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah. Selanjutnya nanti kita untuk pembelajaran berikutnya ada di pertemuan berikutnya, yaitu mungkin tadi praktek budidaya ikan. Nanti kemudian karena kita sudah sampai di kesimpulan, sekarang Ibu minta kita berdoa. Ibu minta Reja memimpin berdoa. Teman-teman, kalau kita di pelajaran ini adalah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Rabbayani shoghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Demikian tadi sudah kita berdoa di penutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ibu ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.